dengan dengan menarik nafas dalam-dalam. Jadi ada 4 teknik ya. Ada 4 teknik untuk supaya aliran limfatiknya lancar pada penderita penyakit darah tinggi ya. Makanya kenapa orang suka misalnya marah, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas supaya apa? Relax, supaya nggak terjadi tekanan darahnya melonjak ya. Cara tarik nafas yang baik adalah dengan cara teknik 4-2-6. Apa itu teknik pernafasan 4-2-6? Nanti teman-teman bahwa Tuhan menciptakan kita paru-paru untuk pernafasan itu bisa untuk memperbaiki organ. Nah, teman-teman harus hafal, perlu tahu ya kalau untuk tekanan darah tekniknya 4-2-6. Jadi caranya gimana? Ya, penapasan dalam akan meningkatkan oksigen dan akan membuka pembuluh darah dan mengaktifkan saraf parasimpatis. Ya, artinya apa? Vasodilatasi pembuluh darahnya. Caranya kita sama-sama tarik napas. 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik sambil udara yang kita hirup kita tekan ke perut sehingga kita ngerasa perutnya mengembung, ya, belly out. Ya, ini nafas yang benar untuk nurunin tekanan darah. Tahan 2 detik, kemudian buangnya perlahan-lahan. Bukannya tapi buangnya 6 detik. Lebih lama dari tarik nafas, lebih lama 2 detik. Ya, ulangi ya. Tarik nafas 3, 4, tahan sampai perutnya menggembung. Ya, langsung exhale dari mulut. Ya, tarik nafas lewat hidung, keluarnya lewat mulut dengan perutnya dikempeskan. Jadi apa? Paru-parunya mompa ya, merilekskan ya. Ulangi 10 kali. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan ke perut, gembungin ya. Buang dengan lewat mulut. Sambil perutnya dikepesin. Ya, seperti itu. Ulangi 10 kali dan ini latihan pernafasan ini hanya 10 kali 10 ya sekitar 2 menit udah bisa merilekskan pembuluh darah ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu yang namanya sistem limfatik ada kelenjar getah bening ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya yang di periaurikuler ini yang sebelah sini ya, ini kalau misalnya kulit kepalanya kering, kulitnya kering, itu kita aliran kelenjar getah benihnya yang ini ya. Beda dengan infeksi ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di bawah rahang kita ya, itu kalau misalnya bengkak itu karena ada gangguan drainase limfatik di daerah mulut. Misalnya lidah, tenggorok, gigi, gusi, dia akan ada sumbatan di sini ya. Atau di leher, misalnya kita nengok nih ada kayak zat keras ya di belakangnya dikit, itu namanya nodul cervical posterior. Ini ada gangguan di paru-paru. Makanya orang-orang TBC, orang yang punya flek, pasti ada dokternya ngeraba daerah kelenjar getah bening daerah sini, ya, daerah paru, ya. Terus daerah kulitnya juga, ya. Kemudian kalau di sini, ya, pas di bawah telinga, di bawah ini namanya anterior cervical node, ya. Biasanya gangguan di tenggorokan, di lidah, ya, uh, orofaring itu dia akan membesar, ya. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman untuk nurunin tekanan darah, kita akan menggosok area anterior cervical node. Udah lihat ya, daerah mana? Daerah di bawah telinga, lurus, dilurusin, itu ada anterior cervical node. Oke, ya tadi kita udah latihan napas, sekarang kita pijat limfatik ringan. Siapkan alatnya, alat well spa-nya, ya kita bareng-bareng, ya satu tangan daerah kita akan membuka drainase limfatik untuk menurunkan inflamasi, mengurangi volume cairan yang tinggi, juga bisa menenangkan
saraf sehingga tekanan darah kita akan turun ya. Oke, relax aja ya, jangan sampai pas taunya habis latihan ini malah tekanan darahnya naik ya. Oke, relax aja ya. Langkah pertama, kita sama-sama membuka gerbang utama drainase sentral ya, di mana kita tahu di sini ada yang namanya ductus ya. Ductus limfatik yang sebelah kanan, juga ada vena subclavia, pembuluh darah balik kanan. Ingat, yang namanya sistem limfatik itu, aliran limfatik itu emang deket banget, nempel ya, nempel sama vena ya, karena untuk pembuluh darah balik kan ke arah jantung yang ngasih nutrisi yang udah bebas toksin, kemudian itu harus berdekatan sama limfatik ya, karena ngatur drainasenya. Nah, kemudian daerah yang biru ini adalah daerah yang akan kita buka gerbangnya. Jadi ini teman-teman bisa bisa begini tangannya ya, yang aku stop dulu. Teman-teman bisa gini. Terus kalau misalnya kita gini nih, tangannya gini nih ya. Ini nih daerah daerah yang tadi tuh, daerah yang apa? Daerah yang tadi segitiga untuk membuka daerah tersebut ya. Nah, caranya ini saya balikin lagi. Tadi aku ngeliat teman-teman udah melakukan, udah benar ya. Nah, kalau pakai alat sebelahnya itu langsung digosok aja ya, dinyalain alatnya, dikasih sedikit gel activatingnya ya, biar nanti teman-teman yang punya alat bisa ngebedain yang kiri sama kanan, bedanya gimana ya. Kalau yang gelnya habis nggak apa-apa, dinyalain aja alatnya ya, karena kan teknologinya itu bisa untuk supaya merilekskan juga ya. Oke. Nah, fokus kita di supraclavicula leher terminus bonus ya. Yang tadi udah saya kasih tahu daerah situ ya. Tekniknya tangan 2-3 jari di area supraclavikular, ada cekungan di atas tulang selangka ya. Itu ditekan ya, lembut. Ulangi 10 sampai 15 kali. Ya, kalau pakai alat langsung aja diginiin ya. Seperti itu. Ulangi 10-15 kali. Pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet teman-teman. Jangan cepet-cepet ya. Dok, 10. dok, boleh ditunjukin yang gambar tadi titiknya di mana? Yang gambar tadi lebih jelas, dok. Oh, ini enggak, kita bukan itunya. Kita ini daerah sini, ini ada merah kan? Ya, Ini ada merah. Nah, ya. daerah sini nih yang mau kita buka, drainase utama, gerbang drainase utama. Ini ductus limfatik. Ductus limfatik itu berarti lebih besar aliran limfatiknya. Ya, itu nanti teknik yang gambar yang pertama itu untuk langkah yang kedua, Bu dia. Ah, ya. Ya, jadi ininya digosok sini, gitu Bu, gitu Bu. Kalau pakai itu daerah sini, ya, ditekan, gerakan agak muter. Kalau misalnya nggak dengan alat, dia diputar. Pakai 2-3 jari aja. Suprakalifikular tuh artinya di bawah, di antara legokan itu. Kalau orang gemuk susah, legokannya nggak ada. Tapi kalau misalnya orang kurus itu kayak ada apa, cekungan gitu loh, bisa naruh air di situ tuh. Ya. Nah, oke. Nah, Tempat 10-15 sabun, kali. dok. Betul. Tempat sabun. Bisa tempat sabun di situ saking kurusnya. Ya, itu ditekan cekungannya pelan-pelan, lembut ya. Karena kalau kencang itu kena otot, tapi kalau lembut dia kena limfatik ya. Jadi, nah, terus udah gitu, ini manfaatnya nurunin ketegangan di area baroreseptor. Tadi baroreseptor udah tahu ya, dia ngirim sinyal ke sinus karotis ya, terus kemudian bisa untuk rileks jantung, vasodilatasi ya. Dan ini akan menurunkan resistensi vaskular, tekanan darah mulai turun. Udah ya 10-15 kali. Oke, sekarang Dok, lanjut boleh yang nanya dok. Maaf apa? ya dok, saya off cam. Ini kalau pakai alat itu tekannya Nggak keras pakai tekan.
Oh, jangan ditekan Coba. ya, Dok. Ini yang nanya siapa, mana-mana? Alin, Bu. Alin, Alin. Oh, Soalnya Alin ya. mukanya Oh, enggak, ya, ya, ya. Aku pengen tahu Heeh. aja. Oh, Jadi, enggak pakai tekan. Se, 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 apa, seberat tangan kita. Mana sih alatku? Nah, oh, sorry. Seberat alat kita gini aja. oh, Nah, dia begitu ya. Tadi iya. aku lurus-lurus doang ke bawah. Ini sampai. Ya, Ya, oke. ya, Ya, Dokter Pusi, ya, itu makasih. 15 kali. Oke, lanjut lagi Ya. ya. Yang ada tensi meternya langsung di itu ya, di tekanan darahnya langsung dicek ya sebelum mama biar kita sama-sama ngelihat ya. Oke, lanjut ya. Kemudian eh, langkah yang kedua itu untuk relaksasi leher. Ini yang aku bilang gambar yang pertama itu yang Bu Dia bilang mana nggak jelas. Kelihatan ya. Nih kalau ini dilurusin itu kelenjar getah bening ya. Dia ada nervus vagusnya ya. Jadi kuncinya untuk turunin tekanan darah. Jadi langkah pertama itu membuka pintu gerbang. Karena pintu gerbangnya apa? Di ductus thoracic limfatik ya. Itu yang besar, kemudian baru dirileksin. Yang tadi di sini untuk nurunin baroreseptor ya, sinyal. Kalau yang di sini untuk relaksasi untuk tekanan darah ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, perlahan lakukan pumping di area bawah telinga. Jadi di bawah telinga ini yang nggak pakai alat ya, ini di sini ada jeblokan ya, ada jeblokan kan. Nah ini di pumping, lembut aja, lembut ya, ya. Nah ada 3 gerakan, satu di pumping di arah, satu digosok ya, dan satunya lagi yang lingkar dari tengah ke belakang, gitu ya. Kita ngelihat yang uh, pumping area bawah telinga ya. Ini sekalian pijit, jadi agak nanti jangan ngiler ya, enak banget ini ya. Tuh ya, di pumping daerah sana. Boleh ke tulang tulang telinga, boleh ke tulang telinga, ya. Gambarnya kurang ini ya, ngedeket ya sinyalnya ya. Sinyalnya. Ya, kita coba sekarang yang nggak pakai alat, boleh sampai ke tulang ini, tulang telinganya. Nah, ini bisa digosok gini. Nah, ini juga melancarkan, bisa bikin cantik ya, glowing supaya nggak kering kulitnya. Oke, langkah ketiga, ini yang tadi ya. Nah, sekarang kalau pakai alat gimana? Nih ke sini. Nah sini ya. Terus ke gosok sini. Tadi kan udah yang pertama di sini ya. Terus udah gitu dari sini ke sini. Ini juga eh, nurunin tekanan darah ya. Jadi kita udah pernah ya melakukan itu ya untuk supaya pipinya tirus ya. Oke, lanjut ya. Gak ada pertanyaan kan? ada, Dok. Itu berapa lama, Dok? Kalau pakai alat? Sama. Itu apa 10 sampai 15 kali. Kalau ini satu titik aja atau Oh, atau kurang juga nggak apa-apa. Ya, iya, iya, Dok. Ya, makasih, Dok. Dokter, maaf, iya saya kebetulan sama-sama. baru Itu bergabung. Kalau mau oh beli iya, alat tersebut di mana ya, Dok? ada. Ibu siapa nih yang nanya? Keisha, Dok. Oke, Keisha, apa dapat linknya dari siapa? Saya ada grup di MUIS ini, Dok. Ya nanya di grupnya ya. Oh, baik, Dokter. Makasih. Iya sama-sama. Namanya siapa? Keisha. Cakep bener namanya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti enak kan pokoknya nanti tiap hari minggu, minggu ke 1 dan minggu ketiga itu tentang melancarkan limfatik dengan menggunakan alat dengan kasus yang berbeda-beda ya. Hari ini kita hipertensi ya. Dari kepala, nanti badan, nanti lengan, segala macam. Sekarang kita langkah 3 buka drainase dada dan jantung. Tekniknya ya, sapuan ke arah ketiak
ya. Kalau misalnya nggak punya alat, kita tepuk-tepuk ringan. Nah, ini output lagi. Kita tepuk-tepuk ringan, kelihatan nggak gini, ya? Kan ada yang kita olahraga gini-gini ya, bener nggak? Ya, seharusnya tepuk-tepuk gini aja 10 kali, ya. Kalau pakai alat, ya dari sini dada ke sini, dari dada ke sini, ya. Kalau misalnya teman-teman waktu awal-awal punya limfatik itu apa alat ini Welspa itu ada apa peta drainase limfatik tubuh ya, jadi bisa ngarahnya ke sana. Masih ingat? Masih ya? Oke. Ya, kemudian ya itu untuk kegeser cairan tujuannya. Ya, kalau ada benjolan-benjolan kayak kista di payudara ini bakalan insya Allah mengecil ya, mengecil karena dia yang namanya tadi barusan benjolan, kista, apa segala macam karena adanya inflamasi dan keblokade alirannya nggak lancar. Begini supaya membantu melancarkan tugas tubuh jadi nggak berat ya. Dan gerakan memutar di daerah sekitar sternum dan tulang rusuk ya, dia memutar kecil aja untuk supaya lancar ya, memperbaiki aliran darah ke jantung dan mengurangi stres pernafasan. Orang yang rokok nih suka stres pernafasannya ya, dan ngurangin beban jantung sehingga tekanan darah juga menurun. Oke. Nah, ya, mau pijat-pijat muka juga bisa ya kalau misalnya pijat muka ya ini mah kita skip aja ya. Kita skip. Nah, untuk kebantu ya kalau misalnya teman-teman sekarang dengerinnya lagi duduk, ini ada ankle pump. Ankle itu apa sih? Ankle itu pergelangan kaki. Ankle itu pergelangan kaki. Ankle pump artinya kakinya digini-giniin. Ya, coba sekarang kita naik-naikin, naik turun ya. Nah, kalau pasang ring itu jantung itu masih agak boleh ya, tapi jangan lama-lama ya. Yang nggak boleh sama sekali itu pacemaker karena dia ada untuk alat pacu jantungnya ya. Itu yang nggak boleh. Ya, 10 sampai 15 kali. Kalau kita punya orang tua yang kakinya bengkak, yang lagi sakit, tiduran terus, kakinya diganjel, ya, kakinya diganjel sama bantal, ya. Semuanya jangan cuma ininya doang, ya. Semuanya diganjel, jadi bentuknya kayak tanjakan gitu. Terus kakinya, mungkin dia kakinya sakit nggak bisa begini. Kita bantu anaknya ngegini-giniin supaya nggak bengkak kakinya, ya. Yang kakinya bengkak ya. Kalau yang nggak bengkak, duduk aja, goyang-goyang gini bisa ya. Apa aja lah bisa. Pokoknya kita ngelancarin aliran limfatik. Itu dari kalau kaki ya. Nah ini juga bisa nurunin tekanan darah. Atau dengan apa? Ini kita gerak-gerakin gini. Coba sekarang kita gerakin 10 kali ya. Eh, apa mutar bahu ke arah belakang bukan depan 10 kali ya, itu juga bisa membangkitkan apa melancarkan aliran limfatiknya lancar ya. Setelah itu eh, putar kanan kiri tubuh ya kayak gini, ayo 10 kali ya, kita ya pegel-pegel hilang kan. Ayo ya Bu Siti Halimah, makasih udah goyang-goyang juga ya, senang banget aku ditemenin. Bu Sri, Bu Maria mana? Ya, udah. Nah, terus udah gitu teman-teman, kita balik lagi ya ke area yang tadi. Ya, balik lagi. Semoga sehat lah pokoknya kita ya. Ya, Dok, maaf dok, kalau ya. yang gosok di area dada tadi bisa untuk apa namanya menormalkan aritmia ya dok? Iya. Tadi kan ini cepat segala macam, iya bisa Bu, supaya rileks. Ya gerakannya jangan cepat-cepat Bu, pelan-pelan aja. Iya, Ya, pelan-pelan. tidak. Aritmia tuh lebih gampang pakai itu atur nafas 4 2 Oh 6. gitu. Nah, aritmia Oh, aritmia dengan 4 2 6
nafas itu enak. Nanti ada Nah, yang lain lagi lucu ya. Nanti dua minggu lagi tentang ginjalnya, cara make alat dengan penderita ginjal atau membuat supaya ginjal kita sehat ya. Oke, ya. Nah, untuk teman-teman yang jadi pada saat kita tekanan darah tinggi, wah tensinya tinggi, mandinya air hangat. Karena pada saat kita mandinya air hangat, ototnya rileks. Otot kalau misalnya mengejar itu akan meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau rileks ototnya itu menyebabkan vasodilatasi. Makanya kenapa orang yang tekanan darahnya tinggi, dia suka agak pegel-pegel di leher. Kita pakai apa? Fresh care ya, atau Remason kayak apa, koyo kayak, karena apa? Dia panas, panas itu bisa vasodilatasi, dia kayak mengurangi stres saraf gitu loh. Sehingga nurunin ketegangan, setidaknya ini ngebantu untuk nurunin tekanan darah. Jadi mandinya air hangat ya. Nah, jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama jatuhnya nanti kulitnya kering, dehidrasi ya, cepat krisut, cepat keriput ya. Dan ternyata ya, siapa yang di sini setiap pagi bangun tidur langsung minum air hangat 200-300 ml setiap pagi. Aku udah terbiasa bangun tidur langsung minum ya. Karena selain apa sehat ya, juga kebiasaan sunnah ya. Jadi kita minum 200-300 ml selama kita tidur kan 5 jam, kita kan tidur pakai AC tuh teman-teman. Pakai AC atau kipas angin ya. Kalau kita ngelihat air yang tumpah, air minum yang tumpah, kita diamkan karena tidur, bangun-bangun kering loh. Bener nggak? Artinya tubuh kita itu juga terjadi evaporasi, penguapan. Dan pada saat tubuh kita kekurangan air, dehidrasi, aliran darahnya nggak lancar, maka pada saat kita bangun tidur, tenggorokan terasa kering gitu ya. Minum air hangat 200-300 ml setiap pagi itu akan sangat membantu mengencerkan darah yang tidak terlalu kental, ya, mengoptimalkan aliran limfatik dan mengurangi tekanan pada jantung, ya. Meskipun pada kasus-kasus jantung atau ginjal yang dia udah terjadi pembengkakan, itu akan dibatasi minuman airnya. Tapi tetap aja yang normal itu 30 ml per kilogram berat badan untuk asupan air. Tapi setidaknya pagi-pagi kita udah mengurangi jatah air minum kita per hari 200-300 ml. Ya, kemudian karena ini yang namanya penyakit, teman-teman. Tekanan darah tinggi berarti nggak harus obatnya obat darah tinggi, enggak. Yang namanya sekarang ilmunya ilmu holistik ya, yang namanya sakit tekanan darah tinggi, bukan sakit ya, gejalanya tekanan darah tinggi ya, itu harus mandinya, harus tidurnya, harus makannya, maka kurangi asupan garamnya, makanannya yang jangan gorengan, karena hal tersebut bisa mempersempit pembuluh darah seperti ikan asin, gorengan, makanan kemasan, kerupuk-kerupuk andalan orang Indonesia, kerupuk Palembang, kerupuk wah segala macam ya. Ini sehat kok, kerupuknya pakai pasir ya, kerupuk melarat tetap aja ya kerupuk ya gitu ya. Jadi yang dianjurin apa? Ternyata buah-buahan itu pisang. Pisang itu ada mineral yang bisa bikin merilekskan pembuluh darah. Apapun jenis pisangnya. Yang kedua, ketimun. Ya, gado aja ketimun, jangan dipakai acar. Kalau acar udah jatuhnya udah gulanya ya, apa segala macam sama sayuran warna hijau karena kaliumnya penting untuk supaya mengatur tekanan darahnya. Brokoli ya segala macam, sama buah lain adalah pepaya. Itu pepaya pisang itu untuk kesehatan pembuluh darah jantung terutama ya, murah meriah enak. Nah, kalau kompres air hangat, teman-teman misalnya, aduh, ini kompres aja air hangat. Kalau nggak ada koyo apa segala macam ya, atau pakai ini ya, kita gosok-gosok ya, ini ya. Ini area leher adalah tempat baroreseptor tadi kita udah tahu ya. Nah, kita ngelihat di sini gambarnya bahwa area sini ya,
Gambarnya aku ini deh, aku gedein. Bentar. Oh, Budia, air putih hangat setiap pagi. Ya, bagus itu. Ya, keren banget Budia. Ini aku gedein. Nah, biar teman-teman bisa ngelihat gambarnya. Nah, ya, oke. Nah, nih, nama juga hari ini kita training ya. Jadinya kita agak-agak begini. Nah, ya oke. Jadi ini area eh, sini ya, area tadi kita pijit yang di sini kan, baroreseptor, sinus karotis. Ternyata sinus karotis nama lainnya baroreseptor ya. Ini akan merangsang otak yang mengirimkan sinyal supaya menurunkan tekanan darah, heart rate-nya diturunin. Kemudian dengan kita kompres hangat di daerah leher, ya leher bukan belakang ya, depan juga, ya itu bisa memerintahkan supaya ginjalnya untuk mengeluarkan hormon renin, ya, dan memerintahkan supaya pembuluh darah melebar, vasodilatasi. Ya, jadi ini kompres hangat di daerah leher dan bahu itu selain buat supaya ototnya longgar, rileks, juga mengurangi ketegangan saraf simpatis yang akibatnya akan menstabilkan tekanan darah, teman-teman. Ya, jadi udah paham ya, simple, murah ya, tidur yang cukup, kurang tidur akan pembuluh darah menyempit. Waktu kapan tuh aku udah ngasih tahu kalau tidur jam 1 berarti kita makan racun ya. Kalau jam 10 malam kita tidur bikin kita cantik glowing ya, seperti itu. Kurang kurang tidur 1 malam aja dapat menyebabkan tekanan darahnya naik ya 10 poin. Oke. Oke. Boleh rekamannya boleh. Ini siapa yang minta ya? HWN itu siapa? Pengentalan nanti pengentalan darah bisa dipakai pengencer darah ya. Pengencer darah ada. Kalau nggak mau pengencer darah ya minum ya. Tapi efeknya dikit kalau minum ya. Oke, lanjut ya. Nanti aku jawab setelah sesi ini pertanyaannya. Terus kita harus bisa manajemen stres, teman-teman. Stres yang kronis itu akan mengaktifkan simpatis, ya, pembuluh darahnya menyempit, sirkulasinya melambat. Cara sederhananya musik-musik relaksasi. Kalau kita ibadah, meditasi, nafas, ngatur nafas itu penting banget. Ingat 426, jalan kaki 10 menit itu bisa merangsang eh, melancarkan limfatik ya, atau self massage limfatik. Nah, ini ada self massage limfatik. Ke-mute, Dok. Dokter Fusi ke-mute, Dok. Ke mute, kedengarannya imut ya. Oke, lanjut ya. Jadi nanti ya aku jawab pertanyaannya. Jadi yang tadi pertanyaan Bapak HWN ya, HWN itu kalau nggak cuma sekedar minum air hangat, tapi apa? Dukungan suplemen, suplemen yang aman, ya. Suplemennya apa tuh? Suplemennya Marine Omega, Omega 3. Dia mengurangi kekentalan dan inflamasi, juga mengencerkan, ya. Jadi itu bagus banget. Zispek juga mengencerkan. Nih, jadi ini 3 suplemen ini itu kudu nih kalau misalnya kita hipertensi ini ngatur supaya pembuluh darahnya selalu elastis, nggak kaku, nggak ada inflamasi, jadi energi sel jantung dan pembuluh darahnya juga bagus. Ini Pak, ya. Oke. Ringkasannya ya, kesimpulannya cara melancarkan aliran darah paling efektif dan aman, atur nafas, pijat limfatik ringan. Kalau misalnya pakai ini, itu lebih mantap. Siapa yang udah ngerasain? Aku pengen tahu. Ya, tadi salah satu pakai tangan, yang satu pakai alat.
Gimana? Beda nggak kanan sama kiri? Ada yang udah coba ini satu digosok. Kita gosok-gosok ininya Aku dadanya. dok, Wah, siapa? aku Oh, Alin. coba. Beda nggak kanan sama kiri? Beda nggak? Beda dokter. Bedanya gimana? Coba ngomong dong. Ngomong. Soalnya kan kalau pakai alat tuh kan dia kan kakinya 4 dan lebih lebar. Jadi Ah, ah. bekerjanya lebih Mana nih maksimal. siapa yang ngomong mana sih? Aku nggak kelihatan. Alin dok, tapi lagi nggak bisa on cam. Oh ya ya, oke nggak maksudnya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Terus. Jadi jadi kalau pakai alat itu kan dia lebih lebar pertama. Terus kan ada yang silver itu kan ada 4 ya dok. Jadi Mm-mm, mijitnya lebih lebih maksimal daripada jari gitu. Tapi mm-mm, aku rasa yang jari juga perlu kalau misalnya aku lagi di jalan atau apa tegang, mungkin alat di rumah. Jadi yang jari mm-mm, bisa pakai mm-mm, yang jari di jalan gitu loh. mm-mm, Jadi kalau kalau di rumah sih lebih enak alat sih. Tapi mm-mm. kalau jari itu kalau misalnya lagi di luar rumah nggak bawa alat tuh baru kita eh, kalau lagi urgent emergency bisa pakai tangan. Tapi yang jelas lebih enak pakai alat dok. Langsung kelihatan berasa enteng rileks ya. Iya, aku udah Oke. tensi turun. Aku tadi malu ngaku tensi soalnya tensiku tinggi. Oh ya berapa Bu Alin? Tadi kan 178 per 80 berapa gitu. Ah, ah. Nah, terus Terus sekarang? tapi kan ini kan tensinya digital ya dok. Iya Jadi aku digital. mesti 3 kali tensi dulu. Yang awal tuh agak pertama 178 tuh 168. Nah terus setelah pakai alat ini turun dok. Berapa? Lumayan turun ya. Tadi yang terakhir tuh sampai 157, bawahnya 79. Alhamdulillah. Ya gitu. Wow, ya. Jadi Padahal benar-benar. alatnya udah lama punya nih dok, cuman aku baru tahu kalau bisa di kepala sini, dikirain aku cuma kaki, perut gitu. Kan Oke. kakiku kan sering bengkak ya dok. Ini Iya, lagi itu bengkak bukan nih, karena kebetulan dok, lagi bengkak nih. ya senangnya Aku, ya Bu Alin ya. mm, aku cucunya dokter Rida tapi cicitnya dokter Fusi, udah lama banget dari Oh, 2012. iya, iya, alhamdulillah Iya ya. dok, iya Iya. Yuk. dok. Siapa lagi nih selain Alin yang Ibu Alin ya? Waduh, nggak sopan manggil Ulan Alin. Ya, Nggak Ulan. apa-apa, aku masih muda. Soalnya tensinya kan lebih tinggi Ibu soalnya, jadi lebih senior. 58 Hah? dokter, 58. Aku seangkatan sama Meti, tahu kan dok? Oh, Ibu Betty Uce, Pak Uce. Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Iya, memang usianya juga lebih tua Ibu ya. Oke, senangnya Ibu Alin, Iya Alhamdulillah. dok. Oke. Nah, jadi itu udah kejawab ya, Pak HWN. HWN itu siapa ya? Kepanjangannya. Jadi selain pengaturan darah, selain minum air hangat, dengan menggunakan Marin Omega, terus udah gitu, kalau bisa punya ini ya, alat ini, karena ini enak banget untuk supaya ngelancarin. Tadi kan udah gosok-gosok sternumnya ya, gosok gini enak banget ya, seperti itu. Nah, aku lanjutin lagi ya, tinggal dikit lagi. Oke, tinggal sedikit lagi, sabar-sabar. Oke, jadi kita air hangat 10 menit aja, kurangi garam, kelola stres, tidur cukup ya kesimpulannya ini. Nah, ternyata benar udah nggak ada pertanyaan lagi kan, udah kejawab semuanya. Aku mau ngasih tips nih sama checklist apa teman-teman supaya sehat ya. Jadi tipsnya apa untuk menjaga tekanan darah supaya tetap stabil? Hindari tadi makanan yang manis, yang tepung, yang gorengan ya. Sama seperti kayak kita ngebersihin lah ya. Dan untuk ngedetoks pembuluh darah dengan suplemen tadi, ngedetoks pembuluh darah. Ya, antiinflamasinya Marin Omega dengan Newspan, Life Pack ya, kemudian alat Wellspa ini jangan lupa ngecek pembuluh darah kayak tadi dan sharingkan ke teman supaya teman-temannya juga masuk ke komunitas sehat ini ya. Perbaiki lifestyle, tidurnya yang cukup, jangan makanan-makanan yang minuman yang segala macam, manajemen stres ya. Kemudian checklistnya ini pagi-pagi teman-teman minum 11 air hangat kan tadi 200-300 ml. Terus udah gitu atur nafas 4-2-6, cek tekanan darah ya. Sarapannya rendahnya garam, telur rebus aja, nggak apa-apa. Terus agak siangan, jalan kaki 10-2 menit, makan buah-buah tinggi kalium seperti pisang, pepaya tadi ya, jeruk, melon, alpukat.
minum air yang cukup sesuai berat badan 30 mili per kilo, hindari makanan olahan, sarden, kornet atau terlalu asin. Terus sorenya baru pijat limfatik ya. Limfatik ringan aja 5 menit ya, leher, belakang ketiak, telinga, lipat paha ya. Stretching tadi yang udah diajarkan ya, 5-10 menit, dan kopi dibatasi gitu. Ya, terus udah gitu malamnya, makan malamnya kalau bisa sebelum jam 7 malam. Supaya apa? Supaya kerja lambungnya nggak berat, kita kasih rileks organ-organ kita ya. Terus relaksasi dengan zikir kayak meditasi atau nafas dalam lagi. Ya, kurangi screen time, tidurnya 6,5 sampai 8 jam. Itu aja sharing saya hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. 1 jam hari ini. Ya, selamat beraktivitas. Salam sehat. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Kita akan melakukan pijat limfatik kepada penderita ginjal. Ya, oke. Wah, Bu Diah jadi 118. Ya, tadinya 120. Oke, terima kasih semuanya. Cek-cek kesehatannya. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih dokter Desi. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Makasih, Dok.